Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah konsekuensi-konsekuensi dari pernikahan Salomo, putra Daud, dengan putri dari Fir'aun, Raja Mesir? Mimpi-mimpi adalah sebuah cara berkomunikasi antara Allah dan orang-orang di Perjanjian Lama. Bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita sekarang? Hikmat Salomo diuji untuk pertama kali. Bagaimana hikmat dibuktikan dan apakah ujiannya? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita sudah sampai dalam studi kita di 1 Raja-Raja, salah satu kitab sejarah, pasal 3 dan 4. Untuk memulai, izinkan saya menyambut para hamba Tuhan yang telah hadir di studio. Saudara Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang. Saudara Amin Hilal, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 3. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan mendirikan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Bisakah Anda, Saudara Esam, mengomentari tentang perkawinan dari Salomo dengan putri Fir'aun dari Mesir? Aneh bahwa ini adalah hal pertama yang dikatakan tentang dia. Setelah mengokohkan kerajaan, setelah kerajaan dikokohkan, pernyataan ini dikatakan lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Bahkan sebelum mengatakan apa arti Allah bagi dia, Salomo mengasihi Tuhan. Seperti inilah hal itu dikatakan. Saya percaya urutan ini berasal dari Roh Kudus karena itu bukan sekedar perkataan. Tetapi saya percaya bahwa apa yang ada di dalam hatinya muncul keluar. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, yang dilakukan seseorang meluap dari hatinya. Adalah jelas bahwa elemen yang akan memberikan pengaruh yang kuat dalam sejarah Salomo sangatlah berpengaruh pada Salomo. Pada faktanya di kemudian hari, dikatakan bahwa ia mengasihi Tuhan. Namun Alkitab menggunakan sebuah kata yang penting yang berkaitan dengan kasihnya kepada Tuhan. Hanya, kata hanya. Itu berarti ia mengasihi Tuhan tetapi tidak cukup. Dan tidak cukup, mengapa? Karena jelaslah ada sebuah prioritas dalam hatinya. Urutan prioritas bagi Salomo jelas. Dari awal, ya, ia mengasihi Tuhan. Namun ada sesuatu yang lain yang mendahului Tuhan dalam hidupnya. Sesuatu yang mengendalikan dan mengubah hidupnya di kemudian hari dalam sejarah Salomo. Itu memiliki konsekuensi. Tentu karena di sini ia mengasihi seorang perempuan, namun di kemudian hari dalam pasal 10, misalnya kita membaca bahwa ia mencintai banyak perempuan, bersamaan dengan putri Firaun Raja Mesir. Ia mencintai perempuan-perempuan Ammon dan Moab serta mengadakan persekutuan pernikahan dengan semua yang berdiri menentang umat Allah. Maafkan saya memotong perkataan Anda. Ada Silakan. sebuah pertanyaan. Apa yang salah menikah lebih dari satu perempuan? Apa yang salah dengan menikah 1 atau 2 atau 3 atau 4 perempuan? Di manakah masalahnya? Pada faktanya, rancangan Allah harus dihormati karena Allah adalah yang menjadikan komposisi manusia. Ia tahu kebutuhan-kebutuhan manusia. Dari awal penciptaan, Alkitab berkata laki-laki. Dan perempuan. Berapa banyak perempuan? 1 perempuan. Dari awal yang menciptakan mereka seperti itu yang menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian 5, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
yang berkati mereka dan memberikan nama. Inilah rancangan ilahi dari awal penciptaan manusia. Dan dikatakan keduanya itu menjadi satu daging. Keduanya bersama-sama, bukan 3 akan menjadi satu daging. Itu tidak seperti begitu. Bukan 4 menjadi satu daging, tapi 2 bersama-sama akan menjadi satu daging. Hal lain manapun dianggap salah. Manusia memiliki suatu insting natural. Tidak seorang pun akan menerima bila di hati pasangan hidupnya ada orang lain lagi. Istri tidak pernah menerima untuk berbagi hati suaminya dengan orang lain. Dan jika hal ini terjadi, hatinya akan merasakan beban berat dan tertekan, dan itu akan menimbulkan suatu konflik psikologi baginya. Begitu pula bagi suami. Ini adalah rancangan ilahi. Allah menciptakan manusia dengan insting yang spesifik. Ia menciptakan ini. Dan segala hal lainnya selain itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang parah dan merusak. Kita tahu bahwa ketika Adam diciptakan, Hawa diambil dari bagiannya. Dari tulang rusuk Adam, dari satu tulang rusuk ia diambil dan diciptakan satu manusia. Walau ada banyak tulang rusuk manusia ada banyak. Jadi mungkin jika Allah ingin Benar. menjadikan 2 atau 3 atau 4, ia pasti sudah mengambil banyak tulang rusuk. Ia akan mengambil banyak tulang rusuk. Dan kerennya adalah bahwa ini sebuah simbol. Sebuah simbol untuk apa? Sebuah simbol untuk sebuah ikatan yang besar. Kristus sebagai manusia terikat dengan gereja. Ketika ia berbicara tentang laki-laki dan perempuan, ia berbicara tentang Kristus dan gereja. Kristus terikat dengan gereja yang punya satu pengantin, yaitu gereja. Saudara Amin, ketika kita melihat ayat 5, dimulai dari ayat 5 pasal yang ketiga, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Ini cara komunikasi antara Tuhan dan Salomo. Tentu kita akan membicarakan tentang apa yang dikatakan dalam mimpi, tetapi saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Apakah ini satu-satunya cara yang diulang sejauh ini dari cara komunikasi Tuhan? Allah berbicara kepada manusia dalam cara-cara yang berbeda, termasuk mimpi-mimpi dalam perjanjian lama. Cara lain yang Allah biasa pakai untuk berbicara dengan manusia adalah lewat penyakit juga. Dan ia biasa berbicara lewat para nabi. Namun di sini kita melihat bahwa Tuhan berbicara kepada Salomo melalui sebuah mimpi. Dan perkataan Ayub dalam Ayub 33 ayat 14 adalah sebagai berikut. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi, di antara cara-cara yang ada, Allah berbicara kepada manusia lewat mimpi-mimpi. Hari ini, saya mempunyai firman Tuhan, Alkitab, firman Allah. Sekarang, Allah berbicara kepada manusia lewat firman-Nya yang hidup dan aktif. Jadi kita harus mendengarkan dan mendengar firman-Nya. Jadi kita harus membaca firman-Nya, tapi itu tidak membatasi kuasa Allah untuk berkomunikasi dengan cara lain dengan manusia dimanapun di bumi ini. Tentu. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam rehat, saya ingin membacakan 2 atau 3 pesan dari hadirin terkasih. Ada sebuah pesan dari Saudari Nihat Robadi dari Yordan. Ia berkata, saya menonton episode-episode di TV ataupun Facebook, dan saya benar-benar menikmatinya. Tuhan memberkatimu. Saya berharap Anda dapat berdoa untuk saya dan keluarga saya. Ada sebuah pesan dari Saudari Mary Salum. Dia berkata, setiap pagi saya belajar dan menikmati firman Allah. Itu adalah suatu waktu yang diberkati di kaki Tuhan. Saya menyemangati semua yang bekerja dalam program ini, dan saya juga menyemangati setiap orang untuk menonton ini. Kami juga menyambut semua yang telah mengirimkan pesan-pesan. Jika ada yang mempunyai pertanyaan, silakan kirimkan pada kami ke alamat yang terlihat selama rehat, atau Anda dapat mengunjungi situs web kami semuakitabsuci.com dan Anda dapat menulis catatan-catatan Anda. Kami terbuka untuk setiap pertanyaan atau pesan apapun. Kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Pemirsa terkasih, tetap bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Biasanya kita berkata bahwa Salomo mencari hikmat, tapi ayat 9 berkata ia meminta hati yang pengertian. Apa arti dari hati yang pengertian dan hikmat macam apakah ini? Iya, apa yang dimaksud dengan hati yang paham dan hikmat macam apakah yang ia minta? Izinkan saya berbicara tentang macam hikmatnya terlebih dahulu. Mungkin itu akan memperjelas tentang hati yang paham. Pada faktanya hikmat tidak bermacam-macam. Yang saya lihat bahwa hikmat digunakan dalam banyak cara. Hikmat adalah materi mentah yang dapat digunakan dalam sebuah cara yang benar atau cara yang salah.
Jika hikmat digunakan oleh dunia, itu menjadi hikmat dunia yang tidak menerima perkara-perkara dari Allah. Namun jika digunakan oleh suatu hati, dan itu adalah sesuatu yang penting yang dirujuk oleh Salomo, jika digunakan oleh hati yang memelihara perkara-perkara dari Allah, hikmat ini akan digunakan dalam cara yang terbaik. Cara terbaik yang mungkin ada, Salomo diberikan hikmat. Problemnya tidak terletak dalam hikmat yang diberikan kepada Salomo. Problemnya bukanlah Salomo mengambil semacam hikmat lainnya, tapi problemnya adalah bahwa hatinya dipenuhi dengan motif-motif yang menghalangi dia untuk menggunakan hikmat yang Allah inginkan. Kata hati berbicara tentang kondisi hati dan motif-motif untuk Hikmat itu menggunakan sebuah hikmat. potensi. Bagaimana hikmat itu digunakan? Setelah permintaan ini kita membaca dalam ayat 14 dari bagian yang sama. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Ini ayat 9 dalam ayat 14. Tuhan berkata kepada Salomo, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Aku akan memperpanjang umurmu. Jadi sekarang tidakkah ia menerima hikmat? Mengapa ia memerlukan nasihat ini? Jika hikmat memiliki ragam macam, lalu ia menerima hikmat rohani, jadi hikmat rohani ini memberi dia perintah ini? Tidak. Hikmat membutuhkan perintah yang memenuhi hati, jadi hikmat itu ditanamkan dan digunakan dalam satu cara yang benar. Juga Salomo di sini meminta hikmat didasarkan pada suatu kebutuhan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi? Ia merasa bahwa ia mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar, jadi ia tidak menginginkan hati yang bersandar pada Allah sebanyak yang ia inginkan. Hati yang dapat membiarkan dia memerintah rakyat dan tetap sukses. Jadi keinginan-keinginan hatinya tidak menginginkan Allah di hatinya supaya hikmat bisa digunakan, tapi sebaliknya ia mencari hikmat sebagai sebuah cara untuk digunakan. Untuk apakah ia menggunakannya? Ia menggunakannya untuk menjadi seorang raja sukses. Seorang raja yang sukses entah menurut pemikiran Allah atau tidak. Inilah kondisi hatinya yang seharusnya Tuhan penuhi dengan perintah-perintahnya. Sehingga hikmat digunakan dalam cara yang benar. Saudara Amin, kita akan melihat ayat 15 setelah perkataan menakjubkan yang Tuhan katakan. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Sebelum Anda mengomentari tentang apa yang dimaksud dengan korban bakaran dan korban keselamatan, saya ingin Anda memberi gambaran tentang fakta bahwa ia tidak meminta uang atau lainnya, tetapi dia meminta hikmat. Faktanya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi, ia memberitahu dia, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saya menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, jika Tuhan bertanya kepada setiap kita, apa yang harus kuberikan kepadamu, apakah jawaban Anda? Yang benar adalah Salomo mengambil kesempatan ini dan hanya meminta hikmat. Bersamaan dengan hikmat, Tuhan memberi dia kekayaan, kewibawaan, dan kebesaran. Saya dapat berkata adalah baik untuk meminta hikmat dari Allah. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Setelah Tuhan menjawabnya, reaksi Salomo adalah ia pergi ke Yerusalem dan berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Ia berterima kasih kepada Tuhan. Ia ingin memberitahu Tuhan, aku bersyukur padamu, aku meminta dan engkau menjawab dan memberiku lebih daripada yang aku minta. Ia mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan mengacu kepada karya Kristus bagi kita di kayu salib. Korban-korban bakaran mengacu kepada pengabdian Kristus, ketaatan Kristus. Tuhan berkata dalam Yohanes, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Korban-korban keselamatan mengekspresikan pengucapan syukur, persembahan persekutuan. Di manakah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan itu disebutkan dalam perjanjian lama? Kitab Semua Imamat, itu adalah simbol-simbol yang digenapi di dalam Kristus. sempurna. Semua mengacu pada karya Kristus di kayu Sempurna. salib. Kita dapat berkata bahwa korban bakaran mengandung sejenis penyembahan. Korban keselamatan mengacu pada persekutuan antara manusia dengan Allah. Di kemudian hari, Salomo mengadakan sebuah pesta bagi semua pelayannya. Ada sukacita di antara para pelayannya atas pemberian Tuhan. Dr. Esam, tentu sejak itu ia mengambil hikmat itu. Hikmat itu pasti telah diuji. Ia akan mulai untuk memerintah didasari oleh hikmat ini. Kapan dan bagaimanakah hikmat Salomo terbukti dalam situasi pertama? Insidennya terjadi dalam ayat 16 dari pasal yang sama sampai akhir pasal itu. Salomo menghadapi sebuah situasi atau tes seperti yang Anda katakan yang menyingkapkan apakah hikmat mempunyai buah-buah bagi seorang raja yang memerintah dengan keadilan atau tidak. Jadi dua orang pelacur yang hidup bersama datang kepadanya. Yang seorang telah melahirkan dan yang lainnya beberapa hari kemudian juga melahirkan. Jadi
Setiap mereka mempunyai seorang bayi, lalu ketika mereka sedang tidur, seorang di antara mereka berguling dan menindih bayinya sampai mati. Ya, Dia tidak menyadarinya, maka matilah bayinya. Jadi ia mengambil anaknya, kisah ini menceritakannya. Yang seorang datang kepada Salomo sambil menjerit dan memberitahu dia hal ini. Dia membawa anaknya dan menaruh di tempat bayi yang masih hidup. Dan ia mengambil bayi yang hidup serta membarikan dia. Yang seorang Dia yang juga mendidik tidak. anaknya tidak menyadari. Begitu juga seorang yang bayinya diambil hanya karena kedua perempuan ini apa? Pelacur. Sudah jelas mereka itu siapa. Kemudian mereka mendatangi Salomo dan masing-masing memberitahu dia bahwa inilah anakku. Mengacu pada bayi yang hidup. Mengacu kepada bayi yang hidup, bayi yang lain sudah mati. Dalam konflik ini, Salomo berpikir dengan sebuah cara yang menunjukkan hikmat. Jadi, ia berkata, perempuan ini berkata dia bayinya dan perempuan yang lainnya juga. Bawakan saya pedang. Ia mengambil sebuah pedang dan kepada orang yang menggendong bayi itu, belahlah bayi ini menjadi dua. Dan serahkan separuh kepada perempuan yang satu dan separuh lagi kepada perempuan yang lain. Maka perempuan itu menjerit, hati ibu dari bayi itu tidak tega. Ia berkata, serahkan saja bayi itu kepada dia. Jadi Salomo berkata bahwa bayi itu pasti miliknya. Saya ingin katakan, di sini Salomo dengan hikmat yang mampu menyelesaikan problemnya. Namun ia tidak menghapus kejahatan itu. Yang mana yang lebih berbahaya? Bayi siapakah ini? Atau siapakah perempuan-perempuan ini? Mereka akan mengambil bayi itu dan pulang lalu melakukan apa? Jadi jika saja Salomo sudah memelihara Taurat di hatinya, ia akan menggunakan hikmat dengan suatu cara yang berbeda. Ia pasti akan menghapus kejahatan yang ada dalam kedua perempuan itu. Alkitab memberitahu apa yang harus dilakukan dengan para pelacur. Di Perjanjian Lama, ia bisa saja menghapus kejahatan dalam hidup perempuan-perempuan itu dan tidak hanya menghapuskan problemnya, karena ia ingin perlihatkan hikmat di dalam kerajaannya. Dan dalam cara manusia, elemen rohani tertentu untuk menghapus kejahatan tidak digunakan dalam insiden ini. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. silakan. Pemirsa terkasih, saya akan menjumpai Anda kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami sudah kembali pemirsa terkasih dan akan melanjutkan studi kita tentang pasal 4. Saudara Amin, bisakah memberikan sebuah gambaran umum tentang pasal 4? Saya dapat meringkas pasal 4 menjadi 3 bagian. Bagian pertama membicarakan tentang hikmat Salomo. Bagaimana ia mengangkat 12 kepala daerah, satu dari tiap suku, untuk menyediakan makanan dan mengurus urusan keuangan di kerajaan. Bagian kedua adalah tentang keturunan Israel yang sebanyak pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum dan senang, ini adalah hari-hari yang penuh damai. Saya dapat berkata bahwa damai menetap dalam zaman Salomo. Sebelum dia, Daud adalah orang yang suka berperang, tetapi Salomo adalah orang damai. Daud berperang dan menang, dan Salomo hidup dalam kedamaian. Ini adalah sebuah simbol bagi karya Kristus. Kristus memasuki pertempuran sendirian dan menang. Maksud Kita Anda menikmati pertempuran di kayu salib? Pertempuran di kayu salib. Dan kita menikmati damai dengan Allah. Bagian ketiga berbicara tentang pemerintahan dan hikmat Salomo. Maka Raja Salomo berkuasa atas segala kerajaan. Mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir, mereka mengumpulkan upeti. Lalu hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Dan Salomo menjadi sangat terkenal sehingga datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Baik. Tentu saja hadirin memiliki pertanyaan. Kita akan mengambil satu pertanyaan saja. Silakan pertanyaannya. Dalam hal ini kita melihat Salomo meminta hikmat. Dan dalam pasal 12 Tuhan berkata, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Namun pertentangannya ada di dalam Amsal 30 ayat 2 yang bunyinya, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Apakah ini pertentangan? Tolong jelaskan pada kami. Adakah sebuah kontradiksi atau suatu perlawanan dalam firman Allah? Tentu saja tidak ada. Namun saya pikir adalah hikmat besar bagi seseorang yang mengetahui batasan-batasannya. Orang yang punya hikmat yang besar bukanlah orang yang mengetahui segala hal, melainkan yang mengetahui bahwa dalam hidup ada hal-hal yang melebihi pemahaman dan kapasitasnya. Ia sendiri dalam Amsal 30 mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seorang yang berhikmat akan bertanya, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tahu. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Apakah yang memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini yang menyikapkan bahwa Allah itu tidak terbatas? Jadi, saya berpikir bahwa inilah sebuah gambaran dari hikmat dan bukan pertentangan. Apakah Salomo menulis atau tidak? Karena terkadang beberapa ahli berkata bahwa Yake adalah ibu Salomo dan itu bukan hanya menyingkapkan kepadanya hal-hal yang dikatakan kepada seorang yang lain, tapi ia sendiri mengatakan perkataan ini atau ibunya yang memberitahu perkataan ini kepadanya. Hal kedua,
Saya pikir hikmat dan kerendahan hatian Salomo terlihat dalam pengetahuannya sampai pernyataannya yang dikatakan dalam perjanjian baru. Apa kamu miliki yang tidak kamu terima? Itu dari Allah. Dari Allah. Jadi dia tahu bahwa apapun yang ia ambil adalah dari Allah. Dan apapun yang manusia ambil pengertiannya terbatas. Saya pikir semua ini dapat memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada pertentangan dalam firman Allah. Saudara Amin, Anda memberitahu kami bahwa pasal 4 juga berbicara tentang bagaimana Salomo memilih para kepala daerah untuk memperoleh kecukupan makanan. Saya ingin Anda mengomentari tentang pengaturan para kepala daerah, pelajaran apakah yang bisa kita petik? Salomo memilih 12 kepala daerah untuk menjamin makanan untuk kerajaan. Saya melihat tatanan dan pengaturan dalam hal ini, satu kepala daerah dari setiap suku. Ia adalah orang yang berhikmat dan terorganisir. Saya melihat dalam hal ini gambaran umat Allah dalam perjanjian baru. Gereja adalah umat Allah. Dibutuhkan para pengajar dan pendeta yang menyampaikan firman Allah kepada umat Allah yang melayani makanan pada waktu yang tepat. Kita selalu perlu dipenuhi dengan firman Tuhan yang adalah makanan kita. Berarti siapakah yang Banyak. mengatur dan mengorganisir? Bukan manusia melainkan Roh Kudus di gereja Allah. Benar Sempurna. begitu? Sempurna. Saudara Esam, kita membaca dalam pasal 4 ayat 20, orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Kemudian, di ayat 30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ayat 34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Mohon berikan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat ini. Betapa hebatnya pemerintahan Salomo. Pada faktanya ia belum pernah tertandingi dalam sejarah. Dalam segala aspek, dalam kebesaran, keagungan, harga diri, kelimpahan, damai sejahtera. Jadi, bila kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat mengenai kelimpahan. Alkitab berkata orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Ini memberitahu saya sesuatu, ini bukan tentang Salomo. Melainkan tentang kepada siapa Salomo mengacu karena semua hal ini berakhir sedikit waktu lagi. Segala yang kita baca tentang kebesaran sudah berakhir. Namun ada sebuah janji yang diberikan kepada Abraham sebelum Daud dan Salomo bahwa keturunannya akan seperti pasir di tepi laut. Kapankah janji ilahi ini akan digenapi? Itu akan digenapi dalam pemerintahan Kristus dalam milenium ketika Kristus datang ke bumi. Itulah yang kepadanya Raja Salomo mengacu. Jumlahnya adalah seperti pasir di tepi laut. Untuk kesejahteraan mereka tidak membutuhkan apapun, mereka makan dan minum. Mengenai kesedihan, tidak ada kesedihan, mereka bahagia. Mengenai hikmat dalam mengatur kerajaan yang besar ini, siapakah yang akan memerintahnya? Tuhan Yesus, kepadanyalah segala kemuliaan. Siapakah yang akan dapat memerintah dengan lebih baik daripada Dia ketika Kristus menjadi seorang raja besar atas Seluruh bumi. seluruh bumi. Seluruh bumi akan memuji Dia dan menunjukkan hormat kepadanya. Dan seperti yang sudah Anda baca, hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Ia menjadi terkenal dan dikenal. Kita tahu bahwa orang di timur dari zaman Nebukadnezar, mereka adalah orang yang berhikmat. Ini diketahui tentang orang dari timur. Ingatlah orang Majus yang datang dari timur untuk mengunjungi Kristus setelah ia dilahirkan. Mereka dikenal oleh hikmat mereka. Hikmat orang Mesir terkenal. Dengan itu mereka membangun piramida dan lain-lain. Ia lebih berhikmat daripada semua orang. Ia lebih berhikmat daripada semua bangsa. Dan lebih berhikmat daripada semua manusia. Ia lebih berhikmat daripada 4 orang yang dikenal sebagai orang yang paling berhikmat. Nama mereka disebut di sini. Lalu mengenai pikirannya yang luas, tidak seorang pun dengan pikiran yang seluas pikirannya. Ia menulis tentang setiap topik. Ia menulis tentang burung-burung. Tentang pepohonan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ia menulis tentang segala yang merayap di tanah. Bukan hanya menulis, tetapi ia mempunyai amsal-amsal yang menakjubkan. Benar bahwa inspirasinya yang tercatat hanya kitab Amsal, tetapi ia memiliki ribuan amsal. Ia adalah penulis Ia- dan penyair, serta menulis Ia tentang adalah seorang berbagai penyair. hewan dan juga tumbuhan. Di Tentang semua segala bidang, sesuatu. ia memiliki pikirannya yang luas, ia memiliki pengetahuan dalam segala hal. Siapa yang punya pengetahuan dalam segala hal? Saya pikir tidak ada orang lain yang punya pengetahuan dalam segala hal. Namun, seseorang yang benar-benar punya pengetahuan dalam segala hal akan datang dan membuat kebaikan dari segala hal yang akan memenuhi seluruh bumi. Dan seperti yang Anda baca dalam ayat terakhir, maka datanglah orang dari segala bangsa.
mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi dan yang telah mendengar hikmatnya itu. Seluruh bumi akan mencari perkenanannya dengan membawa persembahan ketika ia memerintah di atas bumi. Baik, kita akan rangkum episode ini bersama para hadirin. Kita ingin tahu apa hasil-hasil dari pernikahan Salomo dengan putri dari Raja Fir'aun dari Mesir. Pada faktanya pernikahan ini memberitahu kita tentang kondisi hati Salomo. Itulah hal pertama yang disebut tentang dia setelah membangun kerajaan, bahkan sebelum berbicara tentang pandangannya tentang Allah. Jelas bahwa ada sesuatu yang salah dalam urutan prioritasnya. Allah bukan yang pertama dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan bahwa ia mengasihi Allah hanya. Kata hanya di kemudian hari banyak kali digunakan untuk berbicara tentang dia. Di sini dikatakan hanya dia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Tepat, ya. Allah berbicara kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Namun bagaimanakah Tuhan berbicara kepada kita pada masa sekarang ini? Kita melihat bahwa cara utama yang Allah gunakan untuk berbicara dengan kita adalah Alkitab. Itu berisikan firman Allah. Namun itu tidak membatasi Allah dalam menggunakan cara manapun yang ia inginkan untuk terhubung dengan kita. Allah memiliki kuasa untuk berkomunikasi dengan manusia dalam cara apapun. Tuhan berkati, kita lanjutkan diskusi di episode berikutnya. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan Terima studi kasih. ini di episode selanjutnya. مستحق كل المجد يا يسوع مستحق كل المجد يا يسوع كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع Mengapa Hiram, Raja Tirus, bergegas membantu Salomo sementara ia sedang membangun rumah Tuhan? Apa latar belakang sejarah dari pembangunan Bait Suci, Bait Salomo? Apa tahap-tahap yang dilaluinya? Apa kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara kemah suci di padang gurun dan Bait Suci Tuhan yang dibangun oleh Salomo di Tanah Perjanjian? Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Terdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Ubah dan bebaskan aku